Di setiap sudut negeri ini ada sinar terang yang tak pernah redup. Guru penggerak, menggerakkan, mendidik dengan hati tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia Bapak Ibu Guru. Saya Saiful Jamil dari SDN 1 Palabuhan Ratu, Kecamatan Palabuhan Ratu. Pada video kali ini saya akan melakukan wawancara terkait pengambilan studi kasus bersama Ibu Kepala Sekolah, Ibu Marina SPD, selaku pimpinan Kepala Sekolah SDN 1 Palabuhan Ratu. Saya guru penggerak angkatan 11, mulai langsung saja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bu. Pagi, Gimana kabarnya, Bu? Sehat? alhamdulillah sehat. Baik, Bu. Sebelum saya melakukan wawancara, izinkan saya mengobrol dulu sebentar, Bu. Ya, Ya, boleh. Ibu selaku pimpinan mungkin dari SD 1 Palabuhan Ratu, mungkin banyak penemuan kasus, Bu, ya, Iya, selama Ibu betul. jadi pemimpin. Nah, Iya. pada kesempatan ini saya akan melakukan wawancara terhadap Ibu mengenai kasus yang ada di lingkungan sekolah. Iya, betul. Nah, selain itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan mungkin, Bu, ya, Iya. mengenai kasus yang ada di lingkungan sekolah ini. Nah, langkah yang pertama mungkin pertanyaan yang ke-1 yang akan saya sampaikan. Ibu selaku pimpinan ya di sekolah ini, bagaimana dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di lingkungan mengenai dilema etika atau bidukan moral gitu. Ya. Terima kasih Pak Saifullah untuk pertanyaan yang pertama. Saya sebagai pemimpin di satuan pendidikan, apabila menemukan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, yang pertama saya lakukan adalah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, ya. Nah, kemudian mempelajari dan menyimpulkan masalah kasus yang terjadi. Nah, sehingga masalah tersebut tidak berbenturan dengan hukum dan norma-norma yang berlaku atau menimbulkan ketidaknyamanan sosial, terutama bagi peserta didik. Kita lanjut saja, Bu, ya, ke pertanyaan kedua. Mungkin selama Ibu memimpin sekolah, ya, ada step by step menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu. Ya, terutama dalam kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama, benar atau sama mengandung nilai kebijakan. Ya, saya sebagai kepala sekolah atau pimpinan Satuan Pendidikan SD 1 Palabuhan Ratu, ya, dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, yaitu keputusan yang diambil berpihak pada peserta didik. Ya. Terutama terdapatnya nilai-nilai kebijakan serta bertanggung jawab pada keputusan yang diambil demi kebaikan semua orang dengan mengikuti aturan-aturan yang sesuai dengan prosedur. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Mungkin sebelum mengidentifikasi, mencari solusi, mungkin ini pertanyaan yang ketiga, Bu, ya. Langkah apa saja atau prosedur apa seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini? Ya. Langkah-langkah atau prosedur yang dapat saya lakukan diantaranya yang pertama yaitu mempelajari kasus. Nah, kasus apa yang terjadi misalnya di dalam kelas atau di lingkungan satuan pendidikan. Nah, kita pelajari dulu apakah kasusnya termasuk kasus yang berat ataupun kasus yang ringan. Kemudian setelah itu siapa saja yang terlibat dalam kasus tersebut. Kemudian
mengumpulkan fakta-fakta, ditakutkan fakta tersebut tidak objektif, ya malah subjektif. Betul, Bu. Kemudian mencari solusi, tentu saja solusi yang terbaik untuk semua orang atau semua yang terlibat. Kemudian membuat keputusan, tentu saja keputusan itu sifatnya keputusan yang tidak merugikan salah satu pihak, tetapi menjadikan suatu keputusan atau kebijakan yang bisa diterima oleh semua pihak. Iya. Baik, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Hal-hal apa saja yang selama ini menurut Ibu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Salah satu kebijakan yang diambil yaitu memberikan pemahaman tentang dampak negatif terhadap masalah kasus yang dihadapi. Iya. Ya. Nah, kemudian membuat keputusan yang sesuai dengan aturan atau prosedur seperti tadi pada langkah-langkah kegiatan. Iya, betul. Nah, tetapi prosedur tersebut harus disepakati sehingga keputusan yang diambil dapat diterima oleh semua pihak yang terlibat. Jadi tidak ada yang dirugikan dalam hal tersebut. Ya. Baik, kita lanjut saja ke pertanyaan berikut. Selama ini ketika Ibu selaku pemimpin, tentunya ketika penyelesaian masalah mempunyai tantangan, ya Bu, Iya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Jadi Ibu bisa jelaskan. Ya. Tantangan dalam pengambilan keputusan yaitu ketidakmampuan mengelola kemampuan sosial atau emosional, sosial emosional, yaitu kemampuan untuk memahami perasaan, baik perasaan mereka yang terlibat atau perasaan kita sendiri selaku yang mengambil kebijakan. Nah, kemudian emosi dan nilai-nilai diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya pada perilaku diri dalam berbagai situasi. Misalnya saja di dalam lingkungan sekolah, apakah kebijakan ini atau tantangan ini merugikan peserta didik atau tidak. Tentunya diharapkan tantangan ini bisa dihadapi oleh lingkungan sekitar, terutama saya sebagai pemimpin satuan pendidikan. Jadi harus banyak pertimbangan. Iya, harus banyak pertimbangan. Baik, Bu, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ibu memiliki sebuah tata kelola atau jadwal untuk menyelesaikan masalah yang kaitannya dengan kasus dilema etika. Apakah Ibu menyusun menyelesaikan kasus tersebut itu dibuatkan jadwal atau prosedur? Apakah Ibu langsung pada saat itu menemukan kasus, Ibu langsung tindak lanjut seperti itu? Iya. Untuk kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, saya sebagai pemimpin satuan pendidikan sama sekali tidak memiliki jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus tersebut. Karena kasus yang dihadapi dapat diselesaikan pada saat itu sesuai dengan prosedurnya. Seperti misalnya mempelajari kasus, siapa yang terlibat, mengumpulkan fakta-fakta, mencari solusi, dan membuat keputusan. Dan kita juga harus tahu, harus paham, apakah kasus tersebut termasuk kasus berat atau kasus ringan. Mungkin kalau kasus ringan, saat itu juga bisa diselesaikan di dalam kelas oleh guru tersebut sebelum kepala sekolah atau pemimpin satuan pendidikan lebih lanjut untuk bertindak, kecuali apabila kasus tersebut perlu diselesaikan melibatkan kepala sekolah atau pemimpin satuan pendidikan, tentu saja saya sebagai kepala sekolah ikut terlibat dalam penyelesaian kasus tersebut. Betul sekali, Bu. Kita langsung ke pertanyaan berikutnya.
adakah seorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan kasus-kasus mengenai kasus-kasus dilema etika? Faktor-faktor yang dapat mempermudah atau membantu dalam pengambilan keputusan, di antaranya komunikasi yang baik dengan semua warga sekolah, Betul. kemudian pengolahan emosi yang baik, dan pemahaman terhadap teori pengambilan keputusan sebagai seorang pemimpin ya di sekolah atau di satuan pendidikan. Kemudian ada faktor-faktor lain, misalnya berpikir berbasis hasil akhir. Iya betul. Nanti keputusan akhir yang diambil itu baik atau tidak ya. Kemudian tetap kita harus berorientasi pada aturan yang benar dan mengutamakan rasa peduli. Betul Itu sekali. ya, mengutamakan rasa peduli. Lanjut, mungkin ini pertanyaan terakhir Bu ya. Iya, dari silahkan. beberapa pertanyaan yang tadi sudah diutarakan. Iya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang Ibu dapat ketika mengambil sebuah keputusan dilema etika? Iya. Nah, pembelajaran yang dipetik selama penyelesaian kasus-kasus dilema etika ya, Iya. yaitu pengambilan keputusan yang tepat diperlukan agar tercipta lingkungan yang positif, kondusif, aman, dan nyaman. Nah, sehingga tidak merugikan peserta didik. Betul. Nah, apabila misalnya ada kasus tersebut, tetap peserta didik itu harus lebih diperhatikan atau lebih diutamakan. Mungkin itu pembelajaran yang dapat saya ambil dari pengalaman dalam mengambil keputusan dilema etika. Terus sebelumnya terima kasih Ibu sudah meluangkan waktu dan penjelasan yang Ibu paparkan sangat informatif mungkin ya. Ya. Sangat saya juga mengapresiasi keterbukaan Ibu dalam mengenai proses pengambilan keputusan yang ada di sekolah. Oke, kita langsung saja Bu. Ya. Jawaban-jawaban dari saya sebagai kepala satuan pendidikan dapat diterima dan dapat memperlancar Betul sekali. tugas yang diberikan kepada Pak Rektor sebagai calon juru penggerak untuk menyelesaikan tugas-tugas. Ya, terima kasih banyak Bu. Semoga sekolah yang Ibu pimpin khususnya SD1 semakin sukses, semakin berkarya, semakin kreatif. Oke, saya pamit dulu Bu. Mohon izin. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bahagia Bapak Ibu Guru. Perkenalkan nama saya Saifullah Saiful Jamil dari SDN 1 Pelabuhan Ratu, Kecamatan Pelabuhan Ratu, Kabupaten Sukabumi. Pada kegiatan ini saya akan melakukan wawancara terkait tugas demonstrasi kontekstual pada modul 3.1. Dan saya ditemani pimpinan dari sekolah SDN Pasir Gelis, yaitu Bapak Iwin SPD. Nggak langsung saja Pak ya, tanpa berlama-lama ya. Silakan. Mohon maaf Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin waktunya Pak, sebentar ya Pak. Siap. Saya akan melakukan wawancara mungkinnya mengenai tugas saya. Ada beberapa hal pertanyaan yang mungkin saya tanyakan kepada Bapak. Ya. Langsung saja pertanyaan ke-1. Selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Ya. Ketika ada sebuah kasus yang
perlu saya lakukan adalah pertama mengidentifikasi kasus tersebut. Apakah itu menyangkut peserta didik, menyangkut dewan guru, atau mungkin juga tentang lingkungan sekolah. Ya. Itu harus jelas dulu kasusnya. Yang kedua, mungkin saya harus mengkomunikasikan dengan teman-teman. Ya. Karena keputusan nanti yang akan saya ambil itu tidak bisa secara pribadi langsung tanpa mengetahui dulu kasusnya dan bagaimana respon daripada rekan-rekan. Ya. Kemudian juga mencari bukti-bukti atau fakta-fakta yang bisa mendukung kasus tersebut. Itu mungkin yang dapat saya lakukan. Ya. Baik Pak, terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan kedua. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan tentunya di sekolah Bapak ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama berat atau sama-sama mengandung nilai kebijakan. Ya. Ini memang sebuah dilema. Ya. Ketika kita disodorkan kedua kasus yang sama-sama penting, ya, maka dari dua pilihan tersebut saya akan memilih sebuah keputusan yang merupakan skala prioritas yang lebih urgent daripada kasus yang lainnya gitu. Dengan mempertimbangkan dampak-dampak yang akan terjadi ketika keputusan itu sudah digulirkan. Jadi intinya saya akan mengambil sebuah keputusan yang sangat urgent. Ya. Baik, ini mengenai langkah Pak ya, atau prosedur seperti apa yang bisa Bapak lakukan selama ini. Dalam hal untuk mengambil sebuah keputusan? Iya. Jadi ketika ada sebuah kasus, tentu saja kasus itu harus diselesaikan dengan segera mengambil sebuah keputusan. Nah, sebelum keputusan itu saya ambil, tentu saja harus saya lakukan adalah yang pertama, mengkomunikasikan atau memusyawarahkan dulu dengan teman sejawat. Ya, dalam arti kalau di sekolah dengan guru, ya. Termasuk juga dengan komite sekolah sebagai perwakilan daripada orang tua siswa gitu. Nah, ketika apa yang saya sodorkan untuk sebuah keputusan, saya akan menyerap respon dari mereka. Ketika mereka setuju dengan apa yang saya akan ambil, maka disitulah saya akan keluarkan sebuah keputusan. Sehingga semua pihak bisa menerima keputusan yang sudah saya putuskan tadi. Jadi mengeluarkan keputusan berdasarkan kesepakatan. Berdasarkan kesepakatan dari semua pihak. Ya. Baik Bapak, kita lanjutkan ke pertanyaan yang keempat. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Hal-hal yang dianggap efektif ya, untuk menyelesaikan sebuah kasus ya, yang mana nanti akan diambil sebuah keputusan adalah setelah diidentifikasi, kemudian di situ akan ada komunikasi. Betul. Ya, dikomunikasikan, kemudian nanti saya akan ambil sebuah keberpihakan. Ya, mana yang lebih menonjol dalam arti lebih diutamakan. Gitu. Iya. Jadi intinya komunikasi dan keberpihakan. Iya. Baik Pak, kita lanjutkan pertanyaan yang kelima. Hal apa saja yang Bapak lakukan selama ini yang merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika? Ya, karena keputusan itu sifatnya menyeluruh, ya, artinya berlaku bukan untuk saya saja, tapi harus diterima oleh semua pihak. Maka yang paling mungkin menjadi kesulitan itu adalah bagaimana mengimplementasikan atau melaksanakan keputusan tersebut supaya keputusan itu bisa diterima oleh semua pihak, sehingga semua pihak pun harus bisa melaksanakannya gitu, keputusan tersebut. Nah, itu kan setiap orang akan berbeda ya, berbeda karakter, berbeda pandangan.
Nah, disitulah mungkin kesulitan-kesulitan yang harus saya pertimbangkan gitu ya ke depannya, supaya keputusan yang saya ambil itu bisa diterima dan dilaksanakan oleh semua pihak. Itu ya. Jadi mungkin step by step-nya Ya. mungkin Bapak bingung atau ngambang ketika mengambil keputusan apakah berhasil dan Nah, tidak. itu menyeluruh, Ya, Pak. bukan untuk seseorang atau untuk pribadi saya, tapi bisa diterima oleh semua pihak. Ya. Baik Pak, kita lanjutkan. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kelola atau jadwal mengenai penanganan kasus-kasus atau program ketika Bapak mendapatkan kasus? Mohon dijelaskan, Pak. Ya, yang namanya kasus itu datangnya tidak akan terjadwal. Iya, Pak. Ya. Prinsip saya begini, ketika ada sebuah kasus muncul, maka akan secepat mungkin saya akan mengambil sebuah penyelesaian, ya, dengan langkah-langkah yang seperti saya sampaikan tadi, yaitu bermusyawarah, berkomunikasi dengan teman-teman, dengan pihak lain, supaya kasus itu secepatnya bisa diselesaikan. Jadi secara jadwal, tidak ada jadwal khusus bahwa ketika muncul sebuah kasus, nanti penyelesaiannya tanggal sekian atau nanti bulan apa, tidak seperti itu. Jadi muncul langsung selesaikan. Ketika ada sebuah kasus, Bapak secepat mungkin diselesaikan, tapi harus melihat kondisi. Betul, ya. Faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus di Lima Etika? Sebenarnya tidak ada, ya, tidak ada faktor-faktor atau pihak-pihak yang bisa mempermudah, ya. Tapi yang lebih penting adalah bagaimana kita mengkomunikasikan kasus tersebut. Memang tidak munafik bahwa masukan-masukan itu harus saya terima, ya, untuk penyelesaian atau untuk membuahkan sebuah keputusan. Jadi secara khusus tidak ada lah, ya. Misalkan saya untuk mengambil keputusan saya harus minta saran dari si A dulu, tidak bisa, ya. Jadi intinya penyelesaian kasus itu akan secepat mungkin diselesaikan dengan meminta respon dari pihak-pihak yang berkaitan dengan kasus tersebut. Itu mungkin yang dapat saya ambil, ya. Baik Pak, ini mungkin lebih terakhir mungkin Pak, ya. Pertanyaannya. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman, mungkin ya, lebih ke pengalaman Bapak mengambil keputusan di Lima Etika? Ya, mungkin untuk saya sendiri juga untuk semua pihak, ya. Hal-hal yang pembelajaran, ya, pembelajaran dari sebuah pengalaman nih untuk mengambil sebuah keputusan adalah yang pertama, kita harus memahami konteks permasalahan. Ya, kita pelajari dulu permasalahannya. Kemudian setelah kita paham, oh ini permasalahannya, barulah kita adakan sebuah komunikasi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang memang bisa diajak untuk menyelesaikan masalah itu, ya. Baik dengan guru kalau di sekolah itu, ya, dengan orang tua siswa melalui komite sekolah atau pihak-pihak lain atau stakeholder yang memang punya kompeten di bidang itu, gitu ya. Itu mungkin hal-hal yang merupakan pembelajaran lah bagi kita semua ketika kita akan mengambil sebuah keputusan dalam sebuah kasus. Baik Bapak, terima kasih atas waktunya telah berbagi pengalaman dalam mengambil sebuah keputusan. Mudah-mudahan jadi manfaat bagi saya, amin. Semua mungkin Pak, ya. Amin. Saya pamit Pak. Ya, sama-sama. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.